Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kota Bengkulu tewas dibunuh oleh anak perempuannya yang belum genap berusia 20 tahun. Ya pemirsa, di mana warga Jalan Banggis, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu Sabtu siang dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan seorang ibu rumah tangga yang berusia 50 tahun. Mirisnya pelakunya adalah, tadi Philip sampaikan, anak kandungnya sendiri, putrinya yang usianya masih 18 tahun. Korban tewas usai ditusuk di bagian leher dan di bagian dada, di mana sebelumnya NR ini atau pelaku memukul kepala korban saat sedang menunaikan sholat zuhur. Penganiayaan ini pun dan juga pembunuhan dilakukan pada saat, sekali lagi, korban sedang melaksanakan sholat zuhur. Kejadian diketahui setelah pelaku berlari keluar rumah dan mengaku telah membunuh ibunya dan menitipkan kedua adiknya kepada tetangga. Dari keterangan tetangga korban, pelaku memang memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru saja kembali dari perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa Bengkulu. Iya, kita coba akan dalami ini, Philip dan juga pemirsa, bagaimana kemudian pendalaman dari kasus ini. Sudah tersambung bersama kami, ada Kasat Reskrim Polresta Bengkulu, ada Kompol Sujud Alif Yulamlam. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat. Pak Kasat, mendengar suara kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Siap, Pak Kasat, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak. Kronologi awalnya sebenarnya seperti apa sih, Pak? Kronologi dari peristiwa ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus kemarin kami melaksanakan olah TKP. Olah TKP ini kami laksanakan terkait dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak pada ibunya dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 3 kali di kepala korban pada saat melaksanakan sholat zuhur. Dan ketika korban ini jatuh langsung ditusuk lagi sama pelaku, gitu Mbak. Pak Kasat, apakah kemudian sudah ada keterangan dari pelaku ataupun hasil dari penyelidikan pihak kepolisian apa penyebab utama pelaku hingga tega membunuh ibu kandungnya sendiri? Motifnya apa? Motifnya apa, Pak? Dalam perkara ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik itu yang berada di dalam rumah pelaku dan juga kita melaksanakan pemeriksaan saksi sebagian dari rumah pelaku tempat terjadinya peristiwa ini, dan kita juga sudah melaksanakan berdasarkan koordinasi yang kita melaksanakan kepada dokter spesialis kejiwaan. Nah, pada saat itu kita pada tahap awal kita sudah langsung berkoordinasi dan dokter spesialis kejiwaan ini melaksanakan asesmen terhadap pelaku ini. Jadi memang bisa dikatakan secara cepat mungkin secara asesmen pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan yang terbukti dengan memang pelaku ini mempunyai kartu kuning. Kartu kuning memang artinya dia sempat dirawat di Rumah Sakit Kejiwaan Kota Bengkulu. Demikian, Mbak. Oke, untuk keterangan dari warga sendiri, apakah memang pelaku ini juga ketika berada di rumah sering marah-marah seperti itu, atau memang seperti apa kondisi dari remaja ini, Pak? Untuk dari sebenarnya ini pelaku pada dasarnya untuk sekilas mata ini masih berperilaku tidak membahayakan, dan keseharian dari pelaku juga ini melaksanakan penjualan kesehariannya itu berdagang di pasar Panorama di Kota Bengkulu. Jadi kejadian ini juga memang
tidak disangka gitu. Sudah disangka bahkan. Oke, artinya hasil pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap pelaku saat ini seperti apa, Pak? Karena kan informasi sudah sempat pulang ya dari rumah sakit Gangguan kejiwaan jiwa ya. ya, betul. Ya, untuk yang kami dalami pada saat pemeriksaan, dari bapaknya sendiri menyampaikan bahwa pelaku ini memang baru keluar dari rumah sakit jiwa kurang lebih seminggu. Ya, jadi motif dari pelaku ini melakukan pembunuhan ini karena memang ada bisikan dari tanda kutip ya, dari yang tidak dapat dijelaskan secara ini. Oke. Mendapatkan bisikan bahwa kamu bunuh ibu kamu dulu sebelum kamu mau bunuh diri gitu. Oke, kalau begitu bagaimana proses hukumnya Pak untuk ancaman pasal? Untuk ancaman pasal yang kita kenakan yaitu pasal 338 KUHP dengan ancaman pembunuhan dengan 15 tahun penjara. Namun dalam proses penanganan penyidikan ini kita sudah melibatkan dokter spesialis kejiwaan dan saat ini pelaku ini sedang dilaksanakan pembantaran untuk memeriksa secara penelitian, observasi selama 14 hari ke depan untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Baik, terima kasih informasi lengkap Anda dan juga telah berbagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kasat Reskrim Polresta Bengkulu Kompol Sujud Alif Julamlam. Salam presisi, assalamualaikum.